Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kawan-kawan, mari kita belajar mengi'rab. Jadi kita secara sederhana mengetahui kedudukan sebuah lafaz, sebuah kata, dan tandanya di bagian akhir sebuah lafaz itu bisa kita ketahui alasannya mengapa menggunakan tanda yang dimaksud. Pelajaran kita atau pembelajaran kita juga untuk mengetahui arti per masing-masing lafaz atau kata yang akan kita bahas. Kali ini kita mulai dengan suratul Fatihah. Yang pertama, ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz pertama adalah bismi. Sebagaimana kita ketahui, ini adalah susunan jar majrur. Ya, kita ketahui bi ini adalah huruf jar. Ya, tandanya kasroh. Memang sifatnya tetap atau mabni itu. Kemudian ada ismi. Nah, ismi ini ditandai dengan kasroh. Kenapa dia kasroh? Karena dia adalah isim majrur, ya, yang tentu akan bersifat majrur atau jar itu, dan jarnya ditandai dengan kasroh karena dia isim mufrad. Bismi itu kan artinya dengan nama, ya, dengan nama. Berikutnya adalah kalau kita baca secara lengkap bismillahi, karena ini adalah susunan jar majrur dilanjutkan dengan susunan idhofah. Kenapa idhofah? Bismillahi ini adalah susunan idhofah atau frase, ya, frase. Jadi frase itu satu kalimat atau gabungan atau tumpukan sebuah kalimat. Karena namanya siapa? Jadi dengan nama Allah. Nah, oleh karena itu Allah sebagai lafdzul jalalah itu, lafdzul jalalahnya ditandai dengan kasroh. Kenapa dengan kasroh? Karena dia isim mufrad yang merupakan mudhofun ilaih dari idhofah, dari mudhofnya ismi itu. Jadi susunan idhofah ismillah, ya, tentu kita tahu jatuhnya adalah kasroh. Kemudian berikutnya adalah Ar-Rahmani. Nah, Ar-Rahmani kenapa dia kasroh juga? Sekali lagi kita juga sudah ingat bahwa Ar-Rahmani ini adalah naat atau sifatnya lafadz Allah, ya, lafadz Allah yang isim mufrad itu memiliki sifat Ar-Rahman yang maha pengasih, ya. Oleh karena itu jatuhnya jadi kasroh juga karena naat itu juga harus sama-sama isim, dalam hal ini mufrad sesuai dengan yang man'utnya. Kemudian i'robnya juga sama, yaitu harus sama-sama majrur, maka tandanya adalah kasroh. Berikutnya adalah ar-rahimi. Ya, bisa kita tebak ar-rahimi juga sama. Jadi ar-rahimi itu juga merupakan sifatnya Allah, maka naat man'utnya lafdzul jalalah Allah itu, maka ar-Rahman dan ar-Rahimi juga akhirnya ditandai, lafadz itu akhirnya ditandai dengan harokat kasroh karena sama-sama naat atau merupakan sifat dari Allah itu sendiri. Makanya bismillahirrahmanirrahim, sekali lagi dengan menyebut atau dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya. Baik, alhamdulillah, ya. Sekarang ayat yang kedua. Ayat yang kedua bunyinya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, pertama alhamdu. Isim yang ada di awal kalimat itu masuk dalam marfu'atul asma, ya, marfu'atul asma, maka dia adalah tandanya harus rofa. Rofa untuk isim mufrad adalah domah, ya, adalah domah, ya. Harokatnya domah. Berikutnya adalah lillahi. Ya, teman-teman sudah ingat, lillahi ini adalah susunan jar majrur. Maka isim yang jatuh setelah huruf jar itu maka dia majrur. Oleh karena itu jadi tandanya kasroh. Kenapa kasroh? Ya kita ingat lagi karena itu adalah isim mufrad. Nah,
Berikutnya adalah Rabbil Alamin. Nah, sama Robbi. Kenapa Robbi juga? Robbi ini, ya, Robbi ini kan adalah sebagai badal pengganti Allah. Jadi Allah itu ya Robbi, Robbi itu ya Allah, itu ya. Ya. Robbi itu ya Allah itu, jadi badal penggantinya Allah. Jadi dia mewakili Allah, ya Tuhan itu ya, Tuhan itu Robbil. Nah, maka dia ikut kepada apa, lafdzul jalalah Allah. Lafdzul jalalah Allah kan tadi ditandai dengan kasroh, maka Robbi pun bukan Robba tapi Robbi, karena dia merupakan badal atau pengganti dari Allah itu, lafdzul jalalah Allah itu, maka dia menjadi Robbi. Kemudian Robbi juga mungkin ada yang bisa mengartikan sebagai sifat, ya, sifat rububiyahnya Allah, ya bisa juga mau sifat atau naat, mau badal, ya sama, dia kan tawabi, ngikutin kepada yang diikutin, mubdal minhunya, atau sifat mengikutin mausufnya. Intinya sama ya, antara itu dipakai, tinggal tapi secara tanda harokatnya, irobnya dia akan sama-sama majrur, karena dia mengikuti apa yang diikutinya, apa yang sifatinya, yaitu lafdzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kata-kata Rabbil Alamin. Nah, ini adalah susunan idhofah, ya, satu frase tumpukan kata. Itu Tuhan, Tuhannya apa, ya? Sifat memelihara apa, sifat memberi apa, ya, rububiyahnya Allah itu kepada alamin, ya, Rabbil kepada seluruh alam. Jadi alamin ini polanya disamakan seperti kayak jamak muzakkar salim, ya, alamin. Padahal ini kan bukan jamak muzakkar salim, ya, tapi polanya sama. Maka susunan idhofah itu mudhof ilaihnya, ya, mudhof ilaihnya yang jatuh setelah mudhof itu dalam hal ini adalah al-alamin. Kalau robbanya itu mudhof, al-alaminnya ini adalah mudhofun ilaih. Maka dia tandanya harus majrur. Tanda majrur untuk jamak muzakkar salim itu adalah ditandai dengan huruf ya, huruf ya itu, makanya alamina. Nah, demikian sementara yang saya sampaikan 2 ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.